Itu. Nah, jadi tergantung dari scene-nya dan kebutuhannya gitu. Kadang-kadang aku yang perankan sendiri dengan sastra di situ, buku-buku sastra yang klasik terutama gitu kan. Di film saya Perempuan Bertanggung Sorban, saya menyelipkan buku-buku manusia, bukunya Pak Pram, bahkan sempat dibahas juga. Terus di beberapa film saya berikutnya juga seperti itu, dan ini pun juga seperti itu, karena sebetulnya sebagai sebuah set ya kan memang pas, karena itu keluaran tahun-tahun 19, ini setting sebenarnya tahun 1977. Tapi saya menghindari banyak netizen yang sok tahu gitu kan, nanti oh 77 kok belinya gak kayak gini, oh 70, udah dari mana lebih baik udah lalu mikir sendiri. Enggak sih, saya sengaja itu gitu kan. Nah sehingga ini sebenarnya settingnya tahun 1977 ketika Indonesia sedang dalam posisi Orde Baru itu sedang berkuasa, sedang diktator banget. Dari partai yang jumlahnya 50 partai digerus menjadi 3 partai. Itu tahun 1977. Nah di situ terjadi banyak sekali korban sebetulnya, terutama kaum Islam di situ kan. Makanya terjadi ada headline-nya tuh, setelah komunis maka Islam yang dibantai. Itu ya yang terjadi. Karena itu makanya kemunculan si Pak Kiai di sini ya kan, di ending itu bukan serta-merta oh Kiai pengusir setan, bukan itu. Karena memang ya kan pada tahun 1977 kondisi Kiai memang termarginalkan sekali dan dibunuhin banyak sekali ulama-ulama, Kiai-Kiai dibunuhin. Karena itu makanya Kiai melakukan perlawanan di situ. Jadi itu sebenarnya alasannya gitu kan ya. Terus buku-buku kayak Mukhtar Lubis, kemudian Pak Pram itu memang pada saat itu menghiasi rumah-rumah yang seperti itu. Jadi memang ada yang aku perankan langsung, ada yang dengan prostetik kepalaku yang dibuat. Jadi ya, jadi ada yang nggak bisa bergerak dan ada yang apa tadi Mas Anu? Animatronik. Ya itu. Nah, jadi tergantung dari scene-nya dan kebutuhannya gitu. Kadang-kadang aku yang perankan sendiri dengan blue screen di badan aku atau blue screen-nya di kepala aku gitu. Jadi tergantung lagi mau badan atau kepala. Tapi yang udah gentayangan kemana-mana tuh kayaknya nggak mungkin aku ya. Udah kepala gitu ya kan. Kalau misalnya aku selingnya berapa panjang, ribet jadi gitu. Ya pastinya ada kesulitan. Karena kan ada koreonya tuh, gimana kepalanya harus, lirikan matanya dan lain sebagainya. Tapi take-nya nggak begitu banyak ya Mas Hanung ya. Cepet kok, karena itu tadi mungkin karena Mas Hanung very detail on everything gitu. Karena detailnya itu jadi kita nangkepnya tuh gampang gitu. Dan alhamdulillah jadi take-nya nggak banyak. Awal saya bilang sama Mbak Wulan adalah kamu menjadi hantu. Jadi memang kalau menjadi Wulan Guritno-nya memang beberapa scene aja, tapi dari awal kamu tuh udah menghantui dalam wujud kepala. Jadi sebenarnya actingnya Mbak Wulan itu justru malah bukan pada saat syuting, tapi pada saat pre-production, yaitu mukanya dicetak, terus kemudian setelah dicetak, terus robotnya Mbak Wulan itu tuh terus dibuat dia bisa mangap, dia bisa meleng kiri kanan, itu kita sesuaikan dengan tubuhnya Mbak Wulan. Jadi saya pada saat itu sok-sokan kepengen ini film klasik, jadi saya menggunakan sinema klasik pada saat itu. Jadi saya nggak mau ada CGI, saya mau betul-betul animatronik, dan saya mau menselin betul bisa nggak sih Indonesia buat animatronik, kan? Ternyata bisa gitu kan, ternyata bisa. Cuma ya ampun harganya, pemain utama kita pokoknya harganya segitulah, gaji pemain utama kita itu segitu, mahal sekali ternyata. Dan tapi pada saat pada saat kita melihat di editingnya, ternyata kita tidak bisa lepas bahwa yang namanya komputer grafik animasi memang tetap harus ada. Ya. Jadi sekalipun kita berusaha untuk membuat animatronik real, tapi tetap bantuan CGI tetap harus ada, rambutnya harus apa gitu. Karena karena ekspektasi penonton sekarang, terutama yang netizen, anak-anak Gen Z segala macam udah dicekokin dengan film-film horor Hollywood yang luar biasa gitu kan, makanya topeng gerak-gerak itu kayaknya udah nanti